Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad. Saya dosen tetap pada program studi S1 Teknik Mesin Universitas Pancamarga. Saya merasa terhormat bisa berbagi sedikit informasi tentang pengalaman kerja dan perjalanan saya sebagai seorang pengajar di bidang teknik mesin. Saya menempuh pendidikan S1 di bidang teknik mesin dengan konsentrasi pada material atau metalurgi. Setelah itu, saya melanjutkan studi S2 di bidang yang sama, yaitu teknik mesin dengan konsentrasi material atau metalurgi. Keduanya memberikan dasar pengetahuan yang kuat dalam mempelajari sifat-sifat logam dan cara-cara pengolahannya, serta pemanfaatan material dalam berbagai aplikasi rekayasa mesin. Pendidikan saya ini tidak hanya memberikan pemahaman teori yang mendalam, tapi juga mengajarkan pentingnya penelitian dan inovasi di dalam dunia rekayasa mesin, yang pada akhirnya sangat berpengaruh dalam cara saya mengajar dan menyampaikan materi di kelas. Saat ini saya mengampu mata kuliah metalurgi di program studi S1 Teknik Mesin Universitas Pancamarga. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti bagi mahasiswa yang ingin mendalami bidang keteknikan permesinan, khususnya dalam hal pengolahan logam dan pemahaman sifat mekanik serta mikrostruktur logam. Mata kuliah metalurgi membahas berbagai konsep dasar yang sangat penting dalam dunia rekayasa mesin. Materi yang diajarkan meliputi proses-proses dasar dalam metalurgi, pengujian logam, serta karakteristik logam itu sendiri. Berbagai pokok bahasan utama dalam mata kuliah ini adalah sifat mekanik logam, mikrostruktur logam, serta berbagai proses heat treatment yang digunakan untuk meningkatkan dan mengubah sifat logam agar sesuai dengan kebutuhan dalam aplikasi konstruksi permesinan. Sebelum memulai perkuliahan, tentunya saya merencanakan dan menyiapkan rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS, yang berbasis Outcome Based Education atau disingkat OBE. RPS ini dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap capaian pembelajaran mata kuliah tercapai dengan baik. Capaian pembelajaran mata kuliah metalurgi ini memiliki tujuan yang jelas. Salah satu capaian utamanya adalah agar mahasiswa dapat menguasai konsep dasar dalam proses, pengujian, dan karakteristik material logam. Dengan penugasan ini, mereka diharapkan mampu menentukan dan menyesuaikan sifat serta jenis logam yang tepat saat merencanakan konstruksi pemesinan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mencapai beberapa capaian pembelajaran lulusan atau yang disebut dengan CPL. Dalam mata kuliah ini terdapat 3 CPL. Yang pertama, mahasiswa dapat mengalokasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi atau seni dalam menyelesaikan masalah rekayasa, serta mampu beradaptasi dengan baik terhadap situasi yang ada. CPL yang kedua, mahasiswa dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data yang ada. Mereka juga mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi, baik secara mandiri maupun dalam kelompok. CPL yang ketiga, mahasiswa dapat menemukan sumber masalah rekayasa yang kompleks pada sistem mekanika melalui proses penyelidikan, analisis, dan interpretasi data serta informasi. Beberapa materi yang diajarkan dalam mata kuliah metalurgi ini sangat krusial dalam pemahaman logam dan material dalam rekayasa mesin. Di antaranya metalurgi fisik, ikatan logam, kristal logam, fasa logam, mikrostruktur logam, sifat mekanik logam, diagram fasa logam, dan yang terakhir adalah perlakuan panas pada logam. Perkuliahan ini dilakukan secara langsung atau luar jaringan yang disingkat dengan luring, dengan pendekatan yang lebih aktif dan interaktif agar mahasiswa lebih cepat memahami
materi yang kita sampaikan. Saya menggunakan metode pembelajaran berbasis focus group discussion atau yang disingkat dengan FGD, di mana mahasiswa diajak untuk berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan studi kasus yang saya siapkan. Selain itu, saya mengintegrasikan hasil penelitian saya ke dalam metode pembelajaran. Penelitian saya relevan dengan mata kuliah metalurgi karena memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana perlakuan panas dapat memodifikasi sifat baja sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Untuk menilai pemahaman dan keterampilan mahasiswa, saya menerapkan sistem penilaian yang komprehensif. Penilaian dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu aspek kehadiran yang berbobot 20%, aspek tugas yang berbobot 30%, aspek ujian tengah semester atau yang disebut dengan UTS, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau yang disebut dengan UAS. Penilaian dilakukan melalui observasi, partisipasi aktif, unjuk kerja, tes tulis, dan tes lisan. Kriteria penilaian lebih menekankan pada kesesuaian alur berpikir logika dan rasionalitas jawaban keilmuan tentang metalurgi yang diberikan kepada mahasiswa. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah metalurgi yang saya ampu, serta pendekatan yang saya gunakan dalam pengajaran. Saya berharap informasi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan rekan-rekan sejawat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang perkuliahan yang saya jalani. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik. Adik-adik sekalian, jadi di sini kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam dari perlakuan panas, ya kan? Jadi ada apa saja perlakuan panas: hardening, ya, kemampuan untuk mengeraskan logam, kemudian ada annealing untuk melunakkan logam, dan juga normalizing yang sama untuk melunakkan juga. Kemudian ada tempering yang kita tujuannya untuk mengkokohkan logam. Nah, berarti kita sendiri paham bahwa suhu itu punya efek terhadap sifat mekanik logam, di mana suhu itu akan membentuk struktur dari logam itu sendiri. Kira-kira apakah ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan? Ya, boleh. Bagaimana membuat pisau dari baja yang memerlukan ketahanan tajam yang tinggi namun tidak mudah patah atau rapuh? Nah, jadi proses hardening itu adalah proses untuk mengeraskan logam. Nah, kalau kita lihat di sini, maka tentunya presentase karbon semakin banyak, semakin tinggi, maka dia akan menjadi baja yang keras. Di situ ditandai fasa-fasa seperti perlit dan ferrit itu sudah menghilang. Jadi hanya tersisa ledeburit 2 itu, ada sementit juga di situ. Nah, di sini menandakan bahwa ketika fasa-fasa ini muncul, maka sebagian besar itu adalah face-centered cubic. Kalau face-centered cubic itu pasti nanti dia akan keras. Lah kalau misalkan keras, dia cocok memang untuk tajam. Mau diasah sampai tajam pun bisa gitu. Tapi kekurangannya adalah dia getas, rapuh. Jadi kalau misalkan pisau itu ada yang untuk motong sayuran gitu, dia tidak cocok untuk motong
tulang atau daging misalkan, tiba-tiba gopel ya, tiba-tiba patah ya. Nah, terus bagaimana kita membuat pisau yang ya kita pengen sebagai engineer, kita pengen bagus ya, kita pengen sama-sama bagus, dua-duanya itu sama-sama bagus, bisa tajam, kemudian juga bisa kuat gitu. Ada proses kombinasi perlakuan panas yang bisa dilakukan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang model-model perlakuan panas. Ya. Nah, itu boleh dikombinasikan. Gak hanya satu, gak hanya hardening saja, gak hanya normalizing saja, gak hanya annealing saja atau tempering saja. Enggak. Bahkan ada perlakuan panas juga yang disebut dengan partitioning. Itu ada. Menggabungkan dengan quenching. Ada juga tempering yang digabung dengan quenching. Nah, salah satunya solusinya adalah dengan itu. Untuk mempertajamkan pisau, pertama dipanaskan dulu di atas. Ya, kalau misalkan bajanya tidak terlalu banyak persentasenya, sekitar 0,2 sampai 0, sampai 1 lah katakanlah itu. Nah, itu sudah apa? Dia dipanaskan di atas suhu eutectoidnya itu 723 itu, dia sudah bisa membentuk austenit. Kemudian didinginkan. Nah, di sini kan bentuk austenit dia, bentuk FCC untuk ini dia. Nah, ketika kalau misalkan turun perlahan, turun perlahan, maka fase apa yang terbentuk? Kan pasti di bawahnya. Nah, kalau di bawahnya itu apa? Ferrit, perlit gitu. Maka mau tidak mau, yang sudah kita susah-susah bikin jadi austenit, berubah lagi turun jadi perlit dan ferrit. Padahal kita nggak mau itu kalau pengen tajam. Nah, oleh karena itu pendinginan cepat diterapkan. Supaya apa? Supaya yang ferrit dan perlitnya itu tidak terlalu banyak. Ferritnya itu nanti supaya tidak terlalu banyak. BCC-nya itu tidak terlalu banyak. Yang banyak adalah FCC-nya. Sehingga kayak dibekukan ya, dicepatkan, diturunkan, gitu. Supaya apa? Ini yang bikin menyebabkan lunak-lunak ini nggak terlalu banyak tercipta nanti. Itu. Nah, hasilnya dia bisa tajam. Tapi kekurangannya adalah dia getas, rapuh. Solusinya adalah menyeimbangkan lagi. Ketika ini sudah dingin di suhu ruang, ya katakanlah 25-26 derajat, dipanaskan lagi dengan metode tempering. Dipanaskan di suhu pendek, kecil, 200-250 itu sebentar. Supaya apa? Supaya kokoh. Jadi rapi. Yang awalnya itu dia baris, ini kan ya, di atas suhu eutectoid ya, itu dia bentuk austenit dan partikelnya masih bergerak karena panas. Nah, kemudian makin lama kita berusaha turunkan. Nah, sama kayak kita itu baris tapi sambil bergerak gitu. Tahu-tahu kita bilang stop semua gitu. Nah, pasti kan gerakannya kan ada yang ngasal. Jadi barisannya itu jadi tidak rapi. Gitu. Karena apa? Karena kita disuruh tiba-tiba langsung diam gitu. Awalnya jalan gitu. Terus tiba-tiba diam gitu. Maka yang awalnya kita aktif bergerak jatuh bisa-bisa kena senggol sebelahnya. Atau gerakan kita jadi nggak beraturan gitu. Nah, akhirnya kita atur lagi. Kita kasih suhu lagi dia bergerak tapi nggak terlalu banyak. Kok bergerak, Pak? Ini kenapa gitu? Ya karena partikel itu ketika dipanaskan dia menerima energi panas. Dia bergerak. Kasih gerak tapi nggak cepat, lambat. Kalau pengen cepat ya naikkan lagi sampai suhu 900. Dia gerakannya cepat. Akhirnya pemuaiannya cepat sampai dia panas ya. Tapi kasih pelan aja supaya apa? Menata diri lagi. Oh, tempatmu loh di sini.
tempatmu di sini, tempatmu di sini. Jadi rapi. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan tempering. Tuh. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Jika sifat mekanik baja akan berubah jika dipanaskan, apakah sifatnya akan berubah juga jika didinginkan? Oke, pertanyaan bagus. Jadi baja itu terpengaruh oleh suhu. Dan suhu itu tidak hanya panas, tapi juga dingin. Ya. Jadi, apakah baja punya efek terhadap suhu dingin? Tentu. Nah, ini saya mau cerita ya. Jadi ada kasus yang mungkin kita sangat populer. Kalian pernah tahu kapal Titanic? Ya, pernah tahu ya. Mesti sering ada film lihat itu ya. Itu dia jebolnya itu kan nabrak es ya. Bawahnya lambung kapalnya itu dia nabrak es. Masuk akal nggak? Kenapa kok es bisa sampai mengelubangi baja? Es sama baja kuatan mana? Baja. Masuk akal nggak? Nah, karena kalau suhu air waktu itu suhunya normal, suhu 25 derajat atau berapa derajat itu normal ya. 30 derajat lah, katakanlah itu. Dia mungkin kuat. Es itu ditabrak itu sudah pecah esnya udah. Langsung jadi berkeping-keping. Bahkan insinyurnya Titanic waktu itu bilang kalau ada gitu. Bahkan Tuhan pun nggak akan bisa ngeruntuhkan kapal ini. Dia bilang gitu. Karena kapal ini nanti akan menyeberangi samudra. Itu. Dia bilang seperti itu. Ya memang kalau kita melihat kondisinya itu ya dibalik filosofis bahwa orangnya itu sombong, dibalik itu dia mungkin meneliti suhunya ya suhu ruang. Dia tes bajanya, dia uji, dia tembak pakai peluru, dia bahkan setelah itu pun ada yang bajanya itu dipakai untuk bikin brankas bang. Itu. Dia tembak, dia pukul-pukul aja gak kuat, bajanya kuat. Tapi ketika kena suhu dingin, bajanya jadi getas. Kelemahannya adalah itu. Sama apapun itu, katakanlah kalau kita ngomong, kalau kita menganalogikan ke selain baja lah, katakanlah. Pernah tahu ya sayur lah atau apa itu makanan-makanan itu. Kalau kita taruh ke freezer gitu, maka nanti dia pasti akan membeku. Membekunya itu justru malah bikin dia rapuh. Jadi dinginnya itu kebangetan ke bawah sampai fasanya berubah lagi dia ke fasa yang lain. Strukturnya berubah lagi jadi lebih rapuh, sehingga barulah masuk akal kenapa es itu bisa ngelubangi kapal, ngelubangi baja. Karena bajanya itu kuat memang dalam kondisi suhu ruang, tapi tidak kuat ketika suhu di bawah minus. Itu sampai minus 14 derajat di laut Atlantik gitu. Ya. Oke. Sekarang saya akan menerangkan tentang itu tadi kombinasi beberapa kombinasi perlakuan panas yang terutama yang baru saat ini yaitu perlakuan panas partitioning yang digabungkan dengan quenching. Nah ini terkait dengan penelitian saya sebelumnya itu namanya perlakuan panas metode QPT. Q itu quenching, terus P itu partitioning, kemudian T itu adalah tempering. Nah, jadi prosesnya adalah ketika dia di suhu ruang ya 25 derajat lah katakanlah, ini dipanaskan. Nah, pada tahap ini itu mungkin butuh waktu yang sangat lama karena ada heating rate namanya.
gitu. Kemudian dipanaskan sampai di atas 912. Maka di sini ini proses hardening udah berjalan. Ketika nanti dia di drop pakai air, pakai oli gitu, atau pakai coolant ya. Kemudian ini ditahan. Semakin lama di sini, maka semakin banyak fasa austenit yang terbentuk. Gitu. Ditahan, ini waktu. Jadi misalkan ini ke sini aja sudah 1 jam ya. Kemudian ini ke sini, ini katakanlah 30 menit. Ya. Berarti 30 menit untuk membentuk fasa austenit. Kemudian didinginkan, drop, dicelupkan. Tapi tidak sampai suhu ruang. Jadi ada alatnya, thermal cam itu untuk ngecek warna suhu ya. Jadi bisa dicek suhunya itu pakai warna, pakai kamera itu, nggak harus pakai termokopel atau yang lain, itu sudah bisa. Maka ini dibawa keluar, kemudian dicelupkan, kemudian nanti dilihat suhunya, dikontrol. Barulah di sini dia dipanaskan lagi. Ketika sudah mencapai suhu 400 derajat Celcius, dipanaskan lagi, masuk ke dalam tungku lagi. Nah, tujuannya di sini apa? Tujuannya untuk menghindari dari kecacatan kristal yang terbentuk. Itu. Nah, ketika ini sudah ditahan di sini, oh mungkin cukup, waktunya cuma 10 menit atau 15 menit itu, barulah didinginkan lagi, masukkan ke oven sampai suhu ruang. Nah, ini jauh lebih efisien dibanding quenching langsung didinginkan kemudian di tempering atau di normalisasi. Itu. Karena ketika kita langsung menyelupkan itu bisa aja crack bajanya. Terutama baja karbon rendah bisa pecah. Itu. Karena tension yang tinggi dari ketika dia panas kemudian tiba-tiba langsung didinginkan. Itu. Biasanya bajanya sampai terkikis, bisa-bisa habis. Itu. Nah, inilah tujuannya kenapa dia nggak langsung sampai suhu ruang di 400 derajat Celcius. Barulah ditambahi dengan tempering di suhu 300 boleh, di sini 200 juga boleh. Kita tambah tempering, kita tahan selama 1 jam ataupun setengah jam boleh, bebas. Nah, kombinasi ini disebut dengan quenching, partitioning, dan tempering atau kita sebut dengan QI. Ini pun bisa juga buat memperbaiki sambungan las baja. Sekarang kita bagi jadi 2 kelompok. Ini, jadi kelompok sini dan kelompok sini. Ya. Pertanyaannya adalah kira-kira kalau kalian seorang insinyur yang belajar dari permasalahan Titanic ini, ya, sebelum kalian uji supaya sebelum kalian bikin tuh kapalnya untuk nyeberangi lautan yang dingin gitu, kalian uji apa dulu? Pengujian kan ada uji tarik, kemudian ada uji keras, kemudian ada uji bending, kemudian ada juga uji impact ya. Nah, kalian bahas ya, kemudian nanti kita akan bahas bersama ya. Jadi kursinya dibalik gitu, nanti kalian berhadapan. Oke, sekarang kita coba dengar dari kelompok sini. Kira-kira apa? Pengujian bending. Pengujian bending? Ya. Ya, kenapa kok pakai pengujian bending? Karena ketika suhu dingin, material menjadi getas dan tidak tahan jika terkena beban tekuk dan akan patah. Oke. Jadi pemilihannya adalah uji bending. Ya.
Alasannya karena dia ketika nanti dibengkokkan gitu, maka dia patah. Ketika suhunya ruangannya itu dibikin dingin dulu, kemudian nanti dia dibengkokkan. Uji bending itu uji bengkok ya. Dia ditekan supaya nanti ini yang lurus kemudian jadi bengkok. Lah ini kalau misalkan kena tabrak es ya, jadi nanti bengkok. Oh ini kalau ini patah berarti dia nggak cocok gitu. Kita bikin suhu ruangnya di bawah itu kemudian patah. Oke, kelompok yang sini pengujian apa? Pengujian keras. Pengujian keras pada suhu dingin. Oke. Karena ketika suhu dingin nanti baja akan mengalami perubahan sifat mekanis menjadi lebih keras dan kaku. Oke, berarti ya memang dari tadi kita menyadari bahwa ketika suhu dingin maka baja itu dia akan berubah fasanya menjadi getas. Nah kita taunya itu adalah dengan uji kekerasan gitu. Dia nanti makin keras. Kalau dia makin keras pasti dia makin getas gitu. Ya, jadi pendapat itu kita tampung dan semuanya itu bisa aja benar. Karena pengujian mekanik itu tidak cuma satu yang dipakai. Itu biasanya untuk memvalidasi sesuatu itu nggak hanya satu pengujian mekanik, tapi banyak uji mekanik. Nah, kemudian pengujian yang paling tepat supaya tidak terulang kembali itu, kita tahu baja Titanic itu dia menabrak apa? Menabrak es. Ya, menabrak es. Berarti dia kena beban kejut. Ya, beban kejut. Ditabrak gitu. Nah, tadi jawabnya uji bending. Benar. Bisa aja juga kena. Kemudian uji keras. Benar, itu juga. Tapi yang paling mendekati untuk mensimulasikan itu, kena tabrakan itu adalah uji impact. Uji impact itu seperti apa? Jadi uji impact itu ketika ini bikin spesimen ya, kemudian ditaruh, kemudian ada pendulum di sana yang sudah dikasih beban ya. Kemudian bebannya ini pasti jatuh, dia membawa energi. Di sini ada energi potensial. Ketika dia sudah jalan turun ada energi kinetik. Nah, ketika energi kinetiknya ini jalan, optimumnya adalah ketika di sini, ketika dia nabrak logamnya ini yang kita bikin spesimen itu. Ketika nabrak ini, nah, kalau dia patah pasti ini lanjut, ya kan? Kalau misalkan dia ini tidak patah gitu, dia akan diam. Artinya adalah ketika ini dia lanjut, maka dia nggak mungkin pendulumnya ini akan kembali ke titik semula atau berkurang dikit lah gitu. Hukum gravitasi ya, berarti dia nggak akan kembali. Tapi dia kembalinya malah dikit, cuma di bawah. Berarti tandanya ada energi yang terserap. Terserap kemana? Ke materialnya. Lah itulah energi uji impact. Jadi ketika ini nabrak material, maka energinya itu terserap oleh materialnya sehingga materialnya itu patah, terhambat ya, itu kemudian dia patah gitu. Nah, kalau misalkan dia balik dan ini materialnya tidak apa-apa gitu, berarti seluruh energi dari pendulum ini terserap oleh materialnya dan materialnya tetap kuat gitu. Jadi simulasi tabrakan inilah yang lebih mirip dengan Titanic. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.